Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Baik anak-anakku, kata kerja pasif kita tahu dong di bahasa Indonesia, misalnya memakan jadi dimakan, atau misalnya melihat menjadi dilihat, itu kata kerja pasif ya. Di bahasa Arab juga ada kata kerja pasif sama, itu istilahnya adalah fi'il mabni lil majhul atau kata kerja pasif ya. Nah, kita tahu di bahasa Arab ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Nah, fi'il madhi itu kata kerja lampau, dan fi'il mudhari kata kerja present atau sekarang ya. Nah, untuk kata kerja pasifnya gimana caranya? Nah, masing-masing di fi'il madhi maupun mudhari itu ada cara mempasifkan atau cara membuatnya menjadi mabni lil majhul atau jadi pasif. Pasifnya gimana caranya? Nah, caranya adalah ya, kalau fi'il madhi wazannya atau rumusnya kan fa'ala. Nah, kalau dibuat pasif atau mabni lil majhul itu jadi fu'ila. Fa'ala jadi fu'ila. Nah, caranya huruf pertama, yakni huruf pertama ini berarti fa ya, itu didomahkan jadi fu. Lalu huruf keduanya a-nya ini jadi kan a, ini jadi dikasrohkan atau jadi i. Jadi kalau fa'ala itu berbuat atau mengerjakan, nah, fu'ila itu jadi diperbuat atau dikerjakan. Kita ke contoh biar paham. Misalnya ini ada akala ya, makan. Nah, mabni lil majhulnya gimana? Pasifnya gimana? Nah, akala tadi, huruf pertamanya didomahkan jadi u, kemudian huruf keduanya dikasrohkan jadi ki. Jadi ukila itu artinya dimakan. Jadi akala memakan, ukila dimakan. Contoh kedua selanjutnya, syaroba minum ya, meminum. Nah, pasifnya atau mabni lil majhulnya itu syuriba. Kenapa syuriba? Yakni sya ini huruf pertamanya didomahkan jadi syu, kemudian huruf keduanya dikasrohkan jadi ri, syuriba. Kalau ketiganya tetap. Nah, jadi syaroba ini meminum, syuriba jadi diminum gitu ya. Next, selanjutnya ada khalaqa, menciptakan. Pasifnya seperti tadi, huruf pertama didomahkan, huruf kedua dikasrohkan. Jadi khalaqa huruf pertama didomahkan jadi khu, huruf kedua dikasrohkan, la jadi li, khuliqa. Nah, kita pasti akrab dengan ayat ini, di juz 30 beberapa kali ada. Misalnya ini khalaqa menciptakan, Allah al-insan manusia. Ini PSO ya, predikat subjek objek. Allah menciptakan al-insan manusia min alaq dari segumpal darah. Nah, pasifnya khalaqa kan jadi khuliqa. Khuliqa al-insanu. Nah, khuliqa diciptakan, al-insanu manusia. Nah, min alaq dari segumpal darah. Gitu ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi lalu subjek yang pertama mana, Allahnya kemana? Kalau di bahasa Arab biasanya kalau sudah mabni lil majhul, sudah pasif, maka subjeknya yang asli yang pertama itu tidak ditulis lagi. Di khuliqal insanu min alaq, manusia diciptakan dari segumpal darah. Lalu selanjutnya kita lihat juga di surat At-Takwir ada banyak sekali. Kita ambil satu. Ada sayyaro. Sayyaro itu menghancurkan. Lalu pasifnya gimana? Mabni lil majhulnya gimana? Nah, seperti tadi ya. Huruf pertama didomahkan, huruf kedua dikasrohkan. Nah, ini jadi sayyaro. Kemudian huruf pertama didomahkan, sa jadi su, iya jadi, huruf kedua dikasrohkan, iya jadi yi. Sayyara pasifnya suyiro. Sayyara menghancurkan,
suyira dihancurkan. Nah, lalu kita terapkan dalam kalimat sayyara menghancurkan Allahu Allah al-jibala gunung-gunung fi yaumil qiyamah di hari kiamat. Allah menghancurkan gunung-gunung di hari kiamat. Ini jadi apa namanya? PSO ya, predikat subjek objek PSO. Lalu pasifnya gimana? Kalau pasif, kalau di bahasa Arab subjek yang asli itu tidak ditulis lagi, tidak perlu ditulis lagi. Seperti bahasa Indonesia tidak perlu. Pasifnya adalah suyirat al-jibalu fi yaumil qiyamah. Suyirat dihancurkan al-jibalu gunung-gunung fi yaumil qiyamah di hari kiamat. Itu kalau PSO. Kalau diterapkan di surat At-Takwir kan kita wa idzal jibalu suyirat. Itu kalau dirubah jadi PSO juga boleh. Jadi PSO maupun SPO itu dua-duanya boleh ya di bahasa Arab ya. Jadi al-jibalu gunung-gunung suyirat dihancurkan. Lalu mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, kenapa kok ada tak di sini Ustadz? Nah, itu kita ingat di penyusunan kalimat ya, penyusunan kalimat subjek dulu ya, di fi'il madhi fi'il mudhari. Nah, kalau subjeknya itu adalah perempuan kan biasanya dikasih tak sukun di akhirnya ya. Misalnya apa namanya? Contohnya di sini adalah al-jibal. Jibal ini adalah gunung-gunung. Kalau gunung satu itu sifatnya adalah itu laki-laki atau mudzakkar. Tapi kalau gunungnya jamak jadi al-jibal itu jadi perempuan, jadi muannas sifatnya. Makanya di sini ditambah tak. Jadi bukan al-jibalu suyira tapi al-jibalu suyirat karena ini subjeknya ini si gunung-gunung itu adalah termasuk muannas atau perempuan. Untuk memperjelas lagi satu lagi contoh, misalnya ini al-abu bapak ahabba mencintai Latifah. Ayah atau bapak mencintai Latifah. Lalu pasifnya huruf pertama di dhammah, huruf kedua di mohon maaf ada iklan. Ahabba ini kan mencintai. Nah, huruf pertamanya di dhammah jadi u, huruf keduanya jadi kasrah jadi khi. Ahabba jadi uhibba. Latifah uhibba, Latifah dicintai. Nah, karena Latifahnya perempuan itu jadi uhibat Latifah ditambahi tak ya. Beda kalau misalnya yang dicintai adalah Ridwan misalnya. Kalau Ridwan kan berarti uhibba Ridwan. Ini berarti dicintai. Ridwan dicintai. Misalnya ayah mencintai Ridwan. Nah, Ridwan berarti kan dicintai, berarti uhibbah Ridwan. Ridwan dicintai. Nah, beda kalau Latifah ya. Kalau Latifah karena perempuan ini ditambahi tak marbutoh. Masih ingat kan pelajaran itu? Jadi uhibat Latifah. Itu untuk fi'il madhi.